saya pribadi itu adalah sebuah mukjizat, oke? Tapi mukjizat itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba kayak wow gitu kan, kayak Aladin gitu tinggal gosok-gosok lampu terus tiba-tiba ajaib langsung ada di depan kita gitu. Nggak seperti itu. Bagi saya mukjizat itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah pemberian. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri. Nah, mungkin saya bisa bilang seperti gini deh. Kan kita seringkali ya sebagai orang kita selalu berpikir bahwa nggak mungkin. Saya harus melihat dulu baru saya percaya, mana buktinya ya kan, saya harus tahu dulu jalannya gitu baru saya bisa percaya ini mungkin. Nah kadang dunia ini mengajarkan kita dan terus menerus menunjukkan kepada kita bahwa ya kita harus lihat dulu, kalau belum lihat saya nggak mungkin percaya, mana buktinya, mana jalannya, kasih tahu saya caranya seperti itu. Nah tapi saya bersyukur karena dari sejak kecil di hidup saya selalu diajarkan juga bahwa sebagai orang yang beriman bukan kita melihat dulu baru percaya, tapi justru kita harus percaya dulu, baru kita akan melihat. Kita harus yakin dulu, baru kita akan melihat. Dan itulah yang terus-menerus mukjizat, yang saya bilang mukjizat yang terjadi dalam hidup saya, karena saya percaya dan akhirnya saya bisa melihat satu demi satu keajaiban itu, sukses itu, ya anugerah itu mulai ada dan terus ada di dalam hidup saya. Mungkin cerita sedikit ya, mungkin banyak orang taunya, wah Mary Riana, saya ingatnya si wanita $1 juta gitu kan. Bersyukur dapat $1 juta di usia 26 tahun. Dan banyak orang mungkin awalnya berpikir, apalagi ketika mereka tahu saya adalah orang Indonesia yang berhasil di Singapura, ya saya membangun bisnis saya di Singapura waktu itu, dan bahkan 16 tahun saya tinggal di Singapura, ya. Kedua anak saya pun juga dua-duanya lahir di Singapura gitu. Dan ketika banyak orang berpikir, wah orang Indonesia tinggal di Singapura pasti kaya raya, ya kan, pasti dimodalin bisnis sama orang tuanya dan seterusnya. Tapi itu enggak, sama sekali enggak. Hidup saya berubah itu dari sejak krisis. Tadi saya bilang, seorang Mary Riana tumbuh dan lahir dari krisis moneter tahun 98. Ketika waktu itu bukan hanya krismon, tapi ada kerusuhan di 98, waktu itu saya baru aja lulus SMA. Tadinya saya mau kuliah di Trisakti, karena papa saya dulu bekas dosen Trisakti ya, melanjutkan jejak papa. Ya tapi masih ingat banget, baru pagi-pagi ngambil formulir pendaftaran, tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya 2 minggu kemudian disusul oleh kerusuhan Mei 98. Nah singkat cerita, karena orang tua itu sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya, maka dengan berat hati mereka memutuskan saya untuk melanjutkan studi saya di Singapura pada saat itu. Dan itu pun juga bersyukur karena ketika situasi yang tidak kondusif di Indonesia, pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta, ya. Nah, akhirnya saya bisa kuliah di Singapura bukan karena punya uang kaya raya, ya, tapi karena kesempatan yang pemerintah Singapura berikan, dan akhirnya keluarga saya pun juga harus ngutang sana sini untuk melanjutkan pendidikan itu. Hidup sendiri jauh dari orang tua, dengan situasi yang unpredictable, nggak tahu akan terjadi seperti apa. Tapi again, saya ingat, saya harus percaya dulu, baru saya akan melihat. Pada saat itu, saya nggak tahu gitu, apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Saya nggak tahu gimana saya bisa benar-benar bertahan hidup sendiri. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa memiliki wisdom untuk keluar dari permasalahan ini. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi saya ingat, Mama selalu bilang, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan, dan Dia akan memberikan kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah adalah mukjizat. Setiap langkah yang kita ambil itu adalah mukjizat yang membawa kita menuju mukjizat yang jauh lebih besar lagi. Jadi karena saya yakin, saya percaya, dan dengan keyakinan itulah akhirnya saya bergerak, dengan keyakinan itulah saya berani bermimpi besar, dengan keyakinan itulah saya berani untuk mengambil resiko, dengan keyakinan itulah akhirnya saya berani untuk bangkit lagi setiap kali saya gagal, ya, dan akhirnya walaupun tidak mudah, walaupun banyak jatuh bangunnya, ya akhirnya saya berhasil membayar hutang-hutang pendidikan saya, memulai usaha saya sendiri di Singapura, dan akhirnya bisa mewujudkan mimpi $1 juta saya, gitu. Dan itu bukan hanya krisis pertama ya, ketika pertama kali saya lulus kuliah pun memulai bisnis di Singapura tuh tahun 2002, tiba-tiba ada SARS. Mirip seperti kayak sekarang COVID-19, waktu itu SARS di Singapura. Itu pun juga banyak sekali kendalanya. Jadi again, krisis after krisis, tapi krisis itulah yang akhirnya membentuk kita dan memaksa kita untuk berubah, memaksa kita untuk menjadi orang yang lebih tangguh dan lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya, dari impossible jadi I'm possible, apakah itu mukjizat? Ya, bagi saya itu adalah sebuah keajaiban, tapi
keajaiban itu dimulai dari pikiran kita, karena kita percaya dulu, baru kita akan melihat. Percaya dulu, baru kita akan melihat hal itu benar-benar nyata di hidup kita. Berawal dari pikiran, keyakinan, tindakan, baru nanti ada resultnya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.